Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Devi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Syukurlah, alhamdulillah kalau baik. Gimana nih, kan selama pandemi ini masih sekolah online. Gimana perkembangan sekolahnya Devi sebelumnya? Alhamdulillah, Bu, perkembangan sekolah online selama sekolah online ini baik-baik aja sih, Bu. Maksudnya tidak ada hambatan sama sekali sedikit pun. Syukurlah kalau nggak ada hambatan. Untuk belajarnya sendiri, tetap rajin kan nih ngerjain tugas-tugasnya atau mentang-mentang di rumah jadi kebanyakan main deh? Untuk tugas-tugasnya sendiri pasti rajin dong, Bu. Kan apalagi sekolah online, udah dikasih kemudahan banget buat nambah-nambah nilai, makanya rajin-rajin banget ngerjain tugas. Oh, bener ya, nggak cuma pencitraan aja. Iya, enggak, Bu. Baiklah kalau gitu. Nah, gimana nih Devi? Ada apa untuk menghubungi Ibu untuk menjadwalkan konselingnya, menjadwalkan ingin Hmm, bercerita tentunya? Sebenarnya ada sih, Bu, yang pengen saya ceritain. Cuman untuk menceritakannya itu, untuk konsultasinya itu, saya agak memiliki rasa ketakutan. Ketakutannya itu takut aja cerita itu diketahui sama banyak orang gitu loh, Bu. Oh gitu. Tapi dilihat-lihat dari wajah kamu sepertinya kayak ada tekanan juga ya, ada rasa sedih, murung, senyumnya sesaat-sesaat nih. Iya, Bu. Ya udah baik kalau gitu. Mungkin waktu konseling kita pada pagi hari ini Ibu beritahu dulu sebelumnya waktunya kurang lebih 30 menit ya, Iya, Bu. Devi. Siap. Ya, dan kamu pun tidak perlu takut untuk menceritakan masalah yang sedang kamu hadapi, masalah yang sedang kamu rasakan. Karena ini di sini kita mempunyai dalam BK ini mempunyai asas-asas juga kan. Nah, termasuk asas kerahasiaan pastinya dalam konseling pada pagi hari ini. Jadi jangan takut kalau misalkan apa yang kamu ceritakan ke ibu ini nanti diketahui oleh banyak orang juga gitu. Iya, Bu. Siap. Mau mulai dari mana? Mau langsung diceritakan atau pelan-pelan? Silahkan. Ini kalau saya langsung cerita aja boleh ya, Bu? Boleh. Jadi Nah, kamu dengan pembawaannya ini silakan bawaan dengan tenang, silakan menceritakan dengan senyaman kamu. Yang penting nanti kita bisa mencari jalan keluarnya. Semoga cepat menemukan jalan keluarnya ya. hmm, eh, Jadi begini, Bu, sebelumnya saya kan saat ini kan udah kelas 12 ya, Bu. Maksudnya udah Mm-mm. mau memasuki kehidupan yang selanjutnya, kehidupan untuk daftar kuliah gitu kan. Nah, saat ini tuh saya lagi terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan gitu, Bu. Yang membuat saya bingung. Nah, untuk situasi yang membuat kamu bingung sendiri itu, situasi yang seperti apa? Gimana ya, Bu, saya ngejelasin aja. Eh, jadi gini, Bu, Nggak apa-apa, ceritakan aja pelan-pelan. jadi gini ya, Bu, saya kan sebenarnya itu kepengennya itu kan lanjut kuliah, cuma lanjut kuliahnya itu Hmm. saya pinginnya itu ngelanjutin di jurusan manajemen gitu loh, Bu. Nah, kebetulan sebenarnya orang tua saya setuju-setuju aja, Bu, kalau saya ngelanjutin kuliah. Cuman ketika saya mau mengambil jurusan manajemen itu, orang tua saya itu tidak begitu menyetujui, Bu. Mereka lebih menyetujui saya untuk mengambil jurusan keguruan. Tapi sedangkan dalam diri saya sendiri itu sebenarnya saya pengennya jurusan manajemen gitu loh, Bu. Dan dan sebelumnya juga saya sudah diskusi lebih lanjut sama orang tua terkait saya mau ngambil jurusan apa kayak gitu. Cuman orang tua itu tetap memaksa saya untuk mengambil jurusan keguruan gitu. Sehingga mau nggak mau kan uh, saya harus mengikuti keinginan orang tua gitu loh, Bu.
Iya, baik kalau seperti itu, berada di posisi kamu saat ini, mungkin Ibu rasa juga itu cukup sulit ya dalam kehidupan kamu ketika kamu menjalani juga. Dan Ibu pun dapat memahami nih apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Nah, bisa nggak sih kamu menjelaskan kembali kenapa kamu berpikiran bahwa kamu ini tidak mampu dalam proses perkuliahan nantinya? Karena kan tidak sesuai dengan apa yang kamu mau yang tadi kamu bilang kan. Nah, gimana gitu? Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu sedangkan kamu pun belum mencoba untuk menjalaninya? Ya, saya sebenarnya itu eh, takut untuk mengambil dan berpikir kalau jurusan keguruan itu susah tuh ya karena kan namanya keguruan gitu ya Bu, pastinya kan nanti lulusannya itu dituntut untuk menjadi seorang guru dan pastinya belajarnya pun harus lebih ekstra lebih mendalami lagi ilmu-ilmu yang emang nantinya akan dipergunakan setelah lulus, sedangkan manajemen kan mungkin kan nggak begitu belajarnya itu kan nggak begitu apa itu namanya sedetail mengambil ilmu keguruan gitu loh Bu. Nah, saya tuh takutnya ketika saya udah ngambil keguruan, saya udah nyoba setengah jalan, tapi tetap aja hati saya tuh nggak bisa gitu loh. Jadinya saya takutnya tuh nanti ketika saya ngambil belajar di jurusan keguruan itu, saya tuh belajarnya tuh nggak jadi sungguh-sungguh gitu. Jadi emang benar-benar sia-sia karena nggak sesuai sama keinginan saya, meskipun nantinya saya mampu ngerjain tugas-tugasnya, tapi kan uh, nggak nggak dengan sepenuh hati gitu. Jadi kayak ilmunya takutnya tuh nanti sia-sia gitu. Ya, benar. Dari yang kamu ucapkan tadi, dari penjelasan kamu, Ibu mengerti. Lalu, di sisi lain nih, apa sih yang benar-benar kamu tuh kenapa pengen banget masuk ke jurusan manajemen? Apa karena ada ajakan dari sahabat kamu juga, biar kamu barengan masuknya dari sekolah ini, terus melanjutkan kuliah bareng? Atau memang dari diri kamu bener-bener nih, mau jurusan manajemen ini dengan pasti kan di balik itu ada harapan atau tujuan cita-cita kamu sebelumnya juga kan. Nah, pengaruhnya tuh dari siapa gitu? Sebenarnya pengaruh terbesar saya untuk uh, diri saya sendiri mengambil jurusan manajemen ya karena emang dari diri saya sendiri sih Bu, tidak ada pengaruh sama sekali dari orang lain gitu kan. Karena saya pikir dengan mengambil jurusan kuliah di manajemen itu nantinya setelah lulus itu prospek kerjanya itu lebih 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 luas lagi. Terus kayak hal-hal yang dipelajari nanti di dalam kejuruan manajemen itu lebih besar lagi dibandingkan dengan jurusan keguruan. Mungkin kalau keguruan itu kan kayak lebih spesifik gitu loh Bu. Ya emang nanti setelah lulus dituntut untuk mungkin mengajar, tapi kan kalau manajemen itu kan yang dipelajari kayak bisa lebih luas. Makanya itulah dari diri saya sendiri yang mendorong untuk saya tuh mengambil jurusan manajemen itu. Ya, berarti dari dalam minat diri kamu ya lebih besar ya, sehingga kamu benar-benar ingin masuk ke dalam jurusan manajemen. Dari penjelasan kamu tadi pun cukup jelas, karena Ibu rasa mungkin dengan tekad kamu yang ingin masuk manajemen ini, kamu pun udah mencari tahu nih sebelumnya manajemen itu kemana, prospek kerjanya, dan pembelajarannya seperti apa, ada apa saja, sehingga kamu bisa memberitahu juga ke Ibu tadi bahwa kamu bisa menceritakan lebih detail terkait dengan manajemen tersebut. Tapi di sisi itu, kamu merasa nggak mungkin ada keegoisan dalam diri kamu? Karena karena di dalam diri kamu benar-benar bertekad ingin masuk ke dalam manajemen. Tetapi di sisi lain, kamu harus ingat juga bahwa ada orang tua kamu yang ingin kamu untuk masuk ke dalam jurusan yang keguruan ini. Ya kan? Nah, di jurusan keguruan ini pun sebenarnya prospek kerjanya juga luas, Devi. Dia tidak hanya saja untuk
di sekolah-sekolah yang biasa dikenal dengan polisi sekolah juga ada ya, yang terkait dengan keguruan-keguruan. Dan di sisi lain itu juga sama halnya dengan manajemen juga, kan keguruan itu bisa juga ya keluar, mencakup keluar, baik itu di perkantoran, contoh halnya misalkan dia ada keguruan itu juga ada jurusan ekonomi. Nah, di ekonomi ini misal dia bisa juga bekerja di bank atau di perusahaan, baik dari jurusan bimbingan dan counseling juga bisa menjadi seorang HRD. Jadi mungkin kamu juga bisa mencari tahu lagi nih untuk terkait dari jurusan keguruan yang dimaksud oleh orang tua kamu. Nah, perasaan Devi gimana sih kalau misalkan eee, tidak menuruti apa kemauan dari orang tua Devi? Pasti Devi juga merasa tidak tenang dong di lain sisi itu. Di balik dari diri Devi yang menolak untuk kuliah di jurusan keguruan nanti, pasti ada perasaan tidak tenang kan? Dengan tidak Iya, Bu. mendengarkan kemauan dari orang tua Devi, gimana coba? Ya pastinya ya perasaannya yang nggak apa ya nggak tenang dan nggak enak ya Bu, karena kan ya Mhm, namanya orang tua yang udah ngurusin, yang udah ngebiayain dari kecil gitu kan. Terus ketika kita mau melangkah ke selanjutnya itu kayak kita nggak bisa ngikutin keinginan orang tua tuh rasanya ya cukup sulit sih Bu. Tapi ya mau nggak mau ya di satu sisi saya harus bisa nentuin pilihan juga gitu. Ya pilihan orang tua juga baik gitu. Ya makanya itu Bu saya bingungnya tuh di situ gitu. Makanya kayak saya harus harus pilih keinginan saya sendiri bagaimana? kah atau emang harus ngikutin orang tua. Sebenarnya kalau kalau ngikutin apa pilihan orang tua juga ya nggak apa-apa juga sih Bu ya cuman emang mungkin nantinya nggak sepenuh hati juga dan pastinya kan pilihan orang tua itu juga kayak mikirannya yang terbaik untuk masa depan saya gitu loh Bu. Jadi kayak ya pastinya orang tua lebih tahu kan prospek anak ke depan nih kalau ngambil jurusan ini tuh seperti apa gitu. Iya benar. Dan sepertinya kamu bisa saja nih menyukai jurusan keguruan ini. Nah, jika kamu benar-benar mengikutinya gitu, jadi kamu bisa mengurungkan niat baik kamu juga gitu, walaupun di sisi lain kamu juga pasti merasa kecewa kan? Iya Bu, kecewa, kecewa dikit. Cuman ya tetap harus Hmm, dijalani. iya benar, tetap harus dijalani juga. Dan jadi sebaiknya juga kamu yang tadi sudah kamu ucapkan juga kepada ibu, kamu jadi sebenarnya itu diri kamu itu bisa, Devi. Jadi mungkin kamu sekarang ini menolak jurusan keguruan karena biar diri kamu itu seolah-olah berpura-pura ke orang tua agar orang tua ini bisa mengikuti kemauan kamu kan. Jadi kamu bisa saja nanti kayak, aduh aku nggak mau di jurusan keguruan karena aku rasa aku nggak bisa gitu. Padahal di sisi lain kamu belum mencobanya. Jadi kamu mempunyai pikiran yang ketika kamu bisa menolak dari tawaran orang tua kamu, mungkin nanti orang tua akan mengasihani kamu, ya kan? Biasanya anak-anak seperti itu untuk pertimbangan dalam dirinya ini. Nah, eh, kalau misalkan ini berarti kamu kan tahu tadi sama apa perbedaan-perbedaan dari jurusan di antara jurusan manajemen ataupun jurusan keguruannya. Berarti di sini kan kamu sudah memahami masalah yang telah kamu alami pada saat ini, ya kan? Nah, berarti di sini masalahnya itu adalah kamu kesulitan dalam memilih jurusan yang kamu inginkan dengan pilihan jurusan orang tua kamu. Iya Berarti di Bu, sini kamu benar. udah bisa Kesulitannya saya udah di bisa, situ. iya. Berarti kamu udah bisa memahami masalah yang kamu alami. Mungkin dalam situasi apa nih? Kamu bisa ubahkah atau gimana ketika kamu sudah Ya, gimana Bu? memahami permasalahan?
Kan kamu sudah paham nih sama masalah yang sedang kamu Ya, alami. Nah, eh, mungkin kamu bisa merubahnya atau tidak nih dalam situasi seperti ini. Dan kamu akan seperti apa gitu. mungkin untuk saat ini situasinya emang nggak bisa diubah ya Bu. Mungkin ya emang saat ini emang saya jalanin aja apa yang udah ada di depan mata itu. Karena apa nggak mungkin juga kan tentang orang tua gitu kan. Ya intinya ya untuk saat ini ya saya nggak bisa merubah situasi dan ya udah saya juga nggak mungkin kan belajar nanti di jurusan keguruan itu terus menerusnya itu nggak serius gitu. Mungkin ke depannya itu yang bisa saya ubah ya pola belajar saya yang darinya tadi tidak serius, mungkin ke depannya saya akan lebih belajar serius lagi gitu. Uh, dan untuk kedepannya paling ya seperti itu sih Bu, karena ya saya rasa dengan saya belajar terus menerus dan tetap berada di jurusan keguruan itu, saya sudah menentukan pilihan saya sendiri ke depannya gitu loh Bu. Meskipun saya nggak bisa masuk di jurusan. Iya, benar. Nah, kira-kira kan di sini kamu udah mulai menentukan bahwa kamu akan menuruti keinginan orang tua kamu. Lalu, dalam jurusan keguruan apa nih, prodi apa yang akan kamu ambil untuk ke depannya? Untuk prodinya sih mungkin saya tertarik sama ekonomi ya Bu, karena kan ya masih ada kaitannya dengan hitung-hitungan yang nggak beda jauh sama manajemen seperti itu mungkin Bu. Oke, berarti kan masih dalam hal yang sama ya nantinya ketika sudah mulai ke Masih dunia sejalur. kerja gitu. Nah, ketika nanti apa yang akan kamu ucapkan kepada orang tua kamu sehingga kamu bisa nih untuk mengikuti kemauan dari mereka gitu? Dengan ucapan rasa senangkah atau kamu bilang dengan rasa terpaksa? Ya, hmm, ya mungkin saya nanti akan bilang ke orang tua ya dengan rasa senang Bu. Maksudnya mungkin saya akan menceritakan awalnya mungkin memang terpaksa karena tidak sesuai dengan keinginan hati saya. Cuman seiring berjalannya waktu, mungkin nantinya saya akan, oh ternyata jurusan ini enak juga gitu, maksudnya baik juga buat perspektif ke depannya dan senang-senang aja ngejalaninnya yang tadinya emang awalnya terpaksa tapi lama-lama terbiasa jadi dengan senang hati gitu menjalaninya. Ya, alhamdulillah syukurlah kalau nantinya kamu bisa menjalani dengan ketulusan dari hati kamu ya tentunya. Intinya saya bilang seperti itu biar orang tua pun juga Orang tua kamu merasa tenang. tidak kecewa dan tidak sia-sia sudah menguliahin saya nantinya gitu Bu. Iya, benar. Oke, Devi, di sini kita sudah berbicara banyak. Lalu, apa sih yang bisa kamu simpulkan dari pembicaraan kita yang tadi? Dari awal sampai akhirnya kamu bisa mengatakan kepada orang tua kamu tentang keputusan yang telah kamu ambil. Yang mungkin yang bisa saya simpulkan dari hasil konseling ini, intinya saya harus berani menentukan pilihan saya, Bu. Karena semua ini kan untuk masa depan saya gitu kan. Untuk itu saya lebih 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 mementingkan pilihan orang tua karena saya rasa pilihan orang tua itu kan lebih jelas perspektif ke depannya dan mungkin dengan saya mengikuti pilihan orang tua ini tuh ya rasa bakti saya buat orang tua gitu loh Bu dan bisa mengurangi sedikit kekecewaan orang tua gitu. Yang saya dapat simpulkan seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Devi. Rupanya juga Ibu rasa kamu sudah paham dengan apa yang akan kamu lakukan. Dan Ibu yakin nih, kamu juga pasti bisa untuk menentukan pilihan yang sangat bagus sekali. Apalagi yang sudah diucapkan tadi bahwa
kamu sendiri juga berkata mungkin orang tua tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Karena yang kita tahu juga pasti namanya orang tua akan melakukan yang terbaik untuk masa depan anaknya, juga untuk kehidupan anak ke depannya kan. Iya. Nah, Ibu yakin sekali kalau kamu bisa melakukan hal itu dan juga kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu, serta kamu juga bisa menentukan karir kamu ke depannya nanti. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah melakukan konseling ini dari yang tadinya kamu bingung dan sekarang gimana? Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu sama Ibu karena Ibu sudah banyak memberikan masukan selama konseling ini. Ya, alhamdulillah setelah saya konseling sama Ibu ini, perasaan saya cukup lega, Bu. Maksudnya yang tadinya bingung, sekarang saya mungkin bisa atau bukan mungkin sih ngerasa saya bisa menentukan pilihan saya dan kebingungan saya itu mulai berkurang. Intinya saya udah mulai lebih lega dan sudah tidak mengalami kebingungan yang benar-benar bingung banget menentukan pilihan gitu, Bu. Alhamdulillah, sudah dapat jalan keluarnya ya, sudah Iya, Bu. lega, Alhamdulillah dapat sudah jalan plong, keluarnya tidak banget. pusing lagi. Baik, Devi. Tidak terasa waktu kita sudah kurang lebih 30 menit pada pagi hari ini. Dan itu tandanya waktu konseling kita hari ini sudah cukup ya. Iya, Bu. Tapi Ibu tidak menutup sampai di sini. Jangan sungkan untuk nanti ketika Devi ingin bercerita kembali tentang masalah yang sedang dihadapi, atau tentang perasaan bingung, atau apapun yang Devi rasakan, nanti bisa dibicarakan lagi pada Ibu. Nanti akan Ibu jadwalkan kembali. Ya, mungkin nanti ya alhamdulillah ketika Devi sudah menentukan pilihan Devi pada konseling hari ini, Devi sudah membawanya ke orang tua Devi dan Devi nanti ke depannya sudah bisa menjalankan. Pastikan Ibu juga senang mendengarnya karena Devi bisa benar-benar nih mendapatkan hasil apa yang telah didapatkan pada malam hari ini. Pada pagi hari ini. Ya, Iya, Bu. ingetnya malam terus nih, soalnya dari malam ke pagi tuh waktunya cepet banget ya. Iya, Bu. Emang cepet banget waktu tidak berasa sama Jadi sekali. nggak berasa, jadi pengen cepet-cepet malam aja deh. Oke, nanti kita buat perjanjian jadwal konseling lagi ya, jika memang Devi membutuhkan suatu masukan lagi atau apapun, silahkan ya. Bilang aja ke Ibu, nanti biar Ibu jadwalkan kembali jadwal untuk Devi. Iya, Bu. Siap. Sebelumnya, Baik, sudah tidak ada lagi, Devi? enggak, Bu. Sebelumnya saya terima kasih banyak loh, Bu, karena hari ini Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk bisa konseling saya gitu. Iya, sama-sama Devi ya. Terima kasih juga sudah ingin terbuka, ingin bercerita, meluangkan suatu cerita atau apapun yang Devi rasakan sekarang tentang untuk karir Devi ke depannya, untuk melanjutkan pendidikan, sudah Devi luangkan kepada Ibu pada pagi hari ini. Ibu ucapkan juga semoga sukses Iya, Bu, untuk ke sama-sama. depannya. Lancar terus Amin. ya untuk semuanya, tambah rajin belajarnya. Iya, Semakin Bu. Amin. berprestasi. Terima kasih, Bu, waktunya. Iya, sama-sama Devi. Saya mohon pamit izin ya, Bu. Iya, silakan. Sehat-sehat ya. Ya, Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.